semuanya, rekan-rekan FGP Men. Suaranya kedengar Pak ya? Sorry. Dengar Pak. Oke, iya. Jadi perkenalkan, nama saya Hundi. Saya chapter dari Bekasi, ya, chapter properti awalnya. Saya mau sampaikan bahwa saya lahir bukan dari keluarga Kristen, tapi orang tua saya waktu itu Konghucu, dan saya lahir waktu itu dalam keadaan tidak bisa bicara, jadi bisu. Jadi selama 5 tahun orang tua kami berusaha untuk mencari obat saat itu ya, tahun 63 akhir. Dan pada saat itu 5 ke 7 tahun saya baru bisa bicara, itu pun sangat sulit sekali. Dan maka dari itu saya pribadi kehidupan secara rohani saya mengenal Tuhan setelah saya justru sekolah di luar kota, karena saya hidup di kampung gitu ya, di Kebumen waktu itu. SD, SMP, SMA gitu ya, saya tetap masih bicara sulit sekali saat itu. Bahkan ketika saya bicara, saya harus memukul sesuatu benda yang ada di samping saya. Kalau tidak ada benda, maka saya harus memukul dirinya sendiri untuk bisa bicara, terutama pada kata-kata yang huruf depannya huruf mati gitu, kayak T, P gitu kan. Ya sekarang mungkin masih sedikit, tapi tidak sesulit waktu kecil. Sehingga saya hidup, sekalipun saya waktu SMP sudah justru waktu itu saya hidup di dalam banyak sekali ejekan-ejekan waktu itu anak-anak gitu ya, dari remaja, banyak sekali ejekan oleh karena setiap kali ngomong selalu menjadi bahan tertawaan. Tapi ketika saya menginjak SMA, saya mulai mengerti ya, mengenal Tuhan, mulai melayani di gereja, akhirnya terus SMA, kuliah. Bahkan kuliah pun waktu itu di Solo ya, di UNS. Saya masih ingat betul waktu itu masih ada satu peristiwa yang pas saat itu pelajaran psikologi gitu ya. Saya waktu itu bicaranya ya sulit gitu. Enggak, biasanya sangat sulit sekali ketika diajari, terus akhirnya ada orang yang mengejek juga, mahasiswa aja masih ada yang mengejek. Jadi kehidupan saya jujur masih di dalam tekanan, ejekan yang secara rohani saya sebenarnya sangat, boleh kata orang Jawa bilang minder gitu ya, sangat minder dalam pergaulan karena merasa bahwa ketika bergaul seperti itu. Selepas dari kuliah saya ke Jakarta, saya merantau gitu ya, merantau. Akhirnya saya berjuang merantau, waktu tahun kira-kira 93, 94 gitu ya, ke Jakarta. Beberapa tahun kemudian akhirnya saya dipertemukan Tuhan seorang istri, dan dari hasil nikah saya perkawinan saya mempunyai anak ketiga. Jadi saya punya anak 3, istri saya 1 dari Manado. Nah, hal yang membuat saya terkadang tekanan kehidupan kadang-kala beban itu begitu berat gitu loh. Kenapa? Sejak waktu itu kan peristiwa 98 ya di Jakarta, baru pertama kali 98 kerusuhan gitu.
di luar dugaan waktu saya masih kerja di Kelapa Gading, eee, saya pulang saya udah punya baru ambil rumah di Bekasi. Kelapa Gading akhirnya waktu itu kita ad ada mobil gitu ya, saya pulang masih dicegat-cegat. Saya pikir saya itu dulu kan boleh dikata sorry ya, dulu itu, boleh dikata sebenarnya, anti Chinese gitu ya. Banyak isu seperti itu. Memang kenyataannya ketika saya berusaha menutupi sendiri sampai ikut-ikutan orang lain gitu. Mobil itu dikasih tulisan pribumi gitu supaya nggak dirusak gitu. Tapi itulah tekanan yang bertubi-tubi dari berbagai segi. Nah, hal yang paling membuat saya kadangkala, eee, apa namanya, ketika saya mengalami hal itu, saya tetap, eee, yang membuat saya tetap kuat itu firman Tuhan, ya. Benar-benar ini membuat saya tetap bisa bertahan, ya. Terlebih ketika, keluarga saya, ya di saat kerusuhan setelah beberapa tahun saat itu kan, ada sekitar, 3, 4 tahun kemudian gitu kan, kita terkena dampak ya, karena kita punya perusahaan waktu itu yang di Kelapa Gading saya kerja, dari 4 toko itu saya kerja di toko kecil waktu itu, sampai memiliki 40 toko. Jadi kebetulan saya desain interior, jadi saya membuat semuanya, dari interiornya, pokoknya listrik, semuanya yang mengurusin tuh memang saya, karena saat itu saya dipercaya waktu itu. Nah, selang kemudian dari kerusuhan itu kena dampak kan, dari 40 toko hampir semuanya ludes kebakar termasuk yang di Jatinegara, di Arion, di Pondok Bambu. Hampir semuanya, akhirnya kita kena dampak di PHK di saat nggak lama kemudian. Padahal saat itu, istri melahirkan anak yang ketiga. Nah, anak saya yang ketiga ini, eee, sungguh luar biasa yang Tuhan titipkan. Karena di saat, dia umur 6, 7 bulan, ya, itu anak saya itu mengalami kejang. Saya tidak tahu kenapa, ini, sehabis dijemur, saya masukin kejang. Nah, saat peristiwa itu terus bertubi-tubi kayaknya, sekali lagi bahwa, eee, saya selalu mengingat akan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Saya pegang selalu di dalam hidup saya. Nah, sampai beberapa tahun kemudian ketika kejang terus, apa namanya, waktu itu sempat ya, umur berapa gitu karena kan, eee, kejang diobatin sampai satu ketika namanya kita sebagai orang awam kan percaya sama dokter spesialis gitu ya. Anak ini rupanya, ketika kita berobat terus waktu itu kita masih ada mobil, masih ada uang segala macam ya. Kita berobat ke dokter spesialis. Ternyata yang dikasih obat itu obat penenang. Nah itu membuat saya udah berusaha, anak-anak seperti ini kalau saya lihat ya saya punya anak, benar-benar sepertinya menjadi apa namanya, eee, bahasa Jawanya itu hanya diakalin saja gitu loh. Jadi waktu itu ketika saya karena sudah nggak bisa lagi pindah dokter kan ke SSU, sama dokter spesialis ini, dokter spesialis juga kebetulan. Baru saya tahu bahwa ini ternyata ternyata obat penenang air sama dokter itu diturunkan selama 2 tahun dosisnya pelan-pelan. Nah, pada usia 9 tahun, ya, udah berjalan walaupun masih tetap kejang, makanya istri saya selalu pegang obat Stesolid gitu ya, kalau terkejang dikasih obat. Nah, pada umur 9 tahun, kejadian yang sangat luar biasa.
anak ini mengalami, saya juga baru tahu setelah terjadi, mengalami skoliosis, ya, tulang belakangnya bengkok. Kejadiannya sangat cepat sekali dan itu nggak nyampe 1 tahun. Proses bengkok itu cepat sekali. Saya sampai sempat bingung, sampai sempat waktu itu karena keadaan dan tidak memungkinkan, saya sempat waktu itu cari Rotary Club ya kalau nggak salah waktu itu. Iya benar, Rotary Club. Tapi saya tidak sampai nyantol benar. Jadi waktu itu saya tidak tahu kenapa tidak berlanjut. Akhirnya berjalan, diputusin anak ini harus operasi. Ya di saat yang sangat perjalanan hidup saya berat, saya sendiri sudah merasakan sangat berat sekali. Berat, jadi sepertinya kalau saya ilustrasikan sebuah kendaraan, muatannya itu sudah berlebih sekali. Sehingga saya tetap berjalan hanya oleh karena kuasa Tuhan aja. Saya bisa kuat, ya, karena sampai sekarang akhirnya saya mengenal anak Tuhan yang waktu itu bekerja di stafnya Bapak Ahok saat itu. Ya, akhirnya kita dijembatani, kita udah sempat ngantri lama waktu itu di RCM tidak tertangani mungkin hampir 1 tahun lebih kali. Ketika ada anak Tuhan menolong menghubungkan saya dengan rumah sakit RCM melalui stafnya Pak Ahok, akhirnya saya dipanggil ke RCM, nggak lama kemudian dioperasi. Nah, saya bersyukur sekali bahwa penyertaan Tuhan itu, saya yakin ini sekalipun kehidupan saya pasang surut, saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Nah, akhirnya anak saya dioperasi. Nah, saat itu kondisinya kan berlanjut sampai sekarang, dia masih menggunakan pen dari tulang leher sampai tulang ekor. Hampir 32 pen yang dipasangkan. Makanya ketika saya mengenal waktu itu saya mengenal full gospel ya, saya juga pernah sharing waktu itu mengenai hal ini karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, saya mustahil semuanya. Ya, iya. Jadi saya tetap apapun yang saya lakukan ya, saya berbuat apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan. Jadi Allah melakukan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Itu ayat-ayat yang saya pegang terus di dalam hidup saya. Bahkan di dalam perbuatan pun saya lakukan. Ya, seperti saya melakukan seperti untuk Tuhan. Itu firman Tuhan yang seringkali membuat saya kuat dapat berjalan sampai saat ini. Saya tetap membutuhkan dukungan doa buat teman-teman semua supaya anak saya bisa mandiri dan kiranya pertolongan Tuhan yang sempurna ini tetap bisa membuat saya tetap teguh, tetap berjalan, tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih semuanya buat Pak.